Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Panitia Paskah GKPO Halim Perdana Kusuma tahun 2024 akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Paskah. Antara lain, diakonia ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok, berbagi kasih bersama saudara-saudara kita yang berpuasa, perlombaan anak sekolah minggu, dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 yaitu ibadah Paskah pagi-pagi benar. Mari Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu Jemaat untuk berbagi ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan antara lain sembako, susu, pampers, peralatan mandi dan cuci. Sekecil apapun bantuan dari Bapak Ibu Jemaat sangat berarti bagi mereka. Atas bantuan, dukungan, dan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengajak pagi hari ini, mari kita mensyukuri nikmat yang Tuhan sudah beri. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur karena Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, memberikan kami berbagai macam kebaikan-kebaikan. Kami bersyukur terlebih-lebih yang hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat, mampukan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat bacaan kita terdapat di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Melalui bacaan ayat ini, saya mengambil tema saling mengasihi adalah bukti ketaatan dan pengorbanan. Bapak Ibu Saudara-saudara, perintah untuk saling mengasihi adalah perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan kasih agar mereka dapat menjadi pemancar terang kasih dimanapun mereka berada. Perintah supaya saling mengasihi merupakan sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang menjadi salah satu ciri khas sebagai pengikut Kristus. Rasul Yohanes mengatakan bahwa barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21. Hal ini berarti bahwa jika orang percaya mengakui bahwa dirinya adalah sebagai pengikut Kristus dan mengasihi Kristus, maka dia juga harus mengasihi sesamanya yang ada di dalam dunia ini. Jadi, sikap saling mengasihi sudah seharusnya menjadi jati diri setiap orang percaya. Sebab sebagai orang yang sudah menerima kasih Allah, sudah seharusnya juga untuk membagikan dan menunjukkan kasih yang telah dia terima itu kepada orang lain. Sebab dengan menyebut diri sebagai pengikut atau murid Yesus tanpa memenuhi hidup dengan saling mengasihi, maka sama halnya dia berdusta atau berbohong, karena tidak seorang pun akan dikenal sebagai pengikut Kristus jika tidak memiliki karakter yang sama seperti Yesus, yaitu hidup di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam dunia yang semakin maju ini, mengasihi seperti menjadi barang yang langka.
yang sulit untuk didapatkan. Kenyataan saat ini, kecenderungan manusia hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak peduli dan bahkan rela mengorbankan orang lain. Manusia rela menghancurkan orang lain atas nama agama atau menghancurkan orang lain atas nama kepentingan dirinya dan kelompoknya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, juga kebanyakan kasih kita sekarang menjadi kasih yang gampang luntur. Apabila kita dikecewakan orang lain, kasih kita gampang luntur, apalagi ketika kita disakiti atau dikhianati. Dalam Hosea 6 ayat 4c. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana kasih yang tidak goyah. Walaupun Yesus menyadari betul pada waktu itu bahwa telah tiba saatnya dia akan dikhianati oleh Yudas, dia akan disangkali oleh Petrus, dan dia akan ditinggal lari oleh murid-muridnya. Kasih yang diteladankan oleh Yesus adalah kasih agape, yaitu kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Hal ini berarti bahwa adanya kesediaan dari Tuhan Yesus untuk mengampuni murid-muridnya, bahkan kepada mereka yang mengkhianatinya sekalipun. Selain itu juga adanya kesediaan dari Tuhan Yesus untuk menerima keadaan murid-muridnya apa adanya, walaupun sangat mengecewakan hatinya. Adanya kesediaan dari Yesus untuk berkorban tanpa pamrih. Adanya kesediaan untuk tetap mengasihi, walaupun kasih itu mungkin tidak berbalas atau tidak dianggap. Bapak Ibu, itulah model kasih yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, yaitu kasih agape. Bukan kasih karena ada sesuatu saya mengasihinya, karena dia baik, karena dia ramah saya mengasihi. Tetapi kasih agape adalah kasih yang walaupun saya mengasihinya, walaupun dia mengecewakan, saya mengasihinya walaupun dia membenci saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus justru memberikan perintah yang baru untuk kita saling mengasihi. Pada ayat yang ke-31 dan 34 mengatakan, sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perhatikan yang menarik di sini, kata baru berarti itu segar. Kasih kita harus selalu segar kepada orang lain. Kasih kita harus tidak luntur atau tidak goyah karena sikap orang lain yang mungkin mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan mengasihi itu tidak hanya dilakukan secara verbal saja atau mengasihi hanya melalui kata-kata saja, melainkan kasih itu harus disertai dengan tindakan. Mengasihi dapat kita mulai dengan tindakan-tindakan yang sederhana, mungkin melalui tolong-menolong, melalui saling memberi. Mengasihi karena kita mau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, atau pada intinya kita memiliki rasa simpati atau empati kepada sesama, di mana semua itu kita lakukan bukan karena terpaksa, melainkan kasih yang keluar, yang berasal dari hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, gaya hidup mengasihi merupakan gaya hidup dengan karakter seperti Yesus, sebab Yesus adalah teladan satu-satunya yang melakukan segala hal dengan kasih, dan ini adalah salah satu integritas Yesus sebagai seorang guru yang agung. Bahkan kasih Yesus telah dia tunjukkan dengan taat sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus pun mengatakan, jika dirinya melayani begitu hebat, melayani dengan luar biasa, tetapi ia tidak memiliki kasih, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. 1 Korintus 13 ayat 1-12. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sudahkah kita menjadikan kasih sebagai tanda bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus? Lakukanlah kasih dalam semua kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami
untuk kami saling mengasihi, memberikan kasih sebagai tanda bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Mampukan kami melakukannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.